Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di channel kami. Channel yang akan memberikan berbagai cerita penuh hikmah. Namun sebelum itu, luangkan waktu 5 detik untuk menuliskan sholawat Nabi di kolom komentar agar kita mendapat syafaatnya di hari kiamat. Terima kasih juga untuk yang sudah klik tombol subscribe. Semoga Anda diberikan kesehatan dan rezeki dari Allah. Langit di Los Angeles berubah menjadi merah pekat. Seolah-olah matahari yang terik telah digantikan oleh bola api raksasa yang menyala-nyala. Suara sirene pemadam kebakaran terdengar memekakan telinga, beradu dengan jeritan warga yang berlari menyelamatkan diri. Asap tebal menggantung di udara, menyelimuti kota dengan aroma hangus yang mencekik. Di tengah kekacauan ini, Yusuf, seorang pria botak dengan tubuh kekar, melangkah mantap ke area kebakaran. Yusuf bukanlah orang yang terbiasa menonjolkan diri, tapi keberaniannya berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Dengan pakaian pelindung yang melekat erat di tubuhnya, ia adalah sukarlawan yang sering berada di garis depan bencana. Meski bahaya terus mengintai, Yusuf tetap fokus pada tugasnya, menyelamatkan nyawa. Pagi itu, ia ditugaskan ke sebuah kawasan perumahan di pinggiran kota, yang kabarnya menjadi salah satu daerah paling parah terkena dampak kebakaran. Saat Yusuf tiba, ia tertegun melihat pemandangan yang memilukan. Rumah-rumah kayu habis dilalap api, hanya menyisakan rangka yang gosong. Kendaraan-kendaraan di jalanan telah meleleh menjadi bongkahan logam hitam. Angin membawa bara api kecil, seakan-akan menyiramkan bensin ke lautan api yang sudah membara. Evakuasi secepat mungkin, seru seorang petugas pemadam kebakaran kepada para sukarlawan. Yusuf mengangguk singkat, kemudian bergerak menyusuri jalan, memperhatikan setiap sudut rumah yang masih berdiri. Di ujung jalan, ia melihat sebuah rumah kecil yang anehnya masih tegak meski dikelilingi oleh kobaran api. Atapnya telah runtuh, dan sebagian besar dindingnya hangus. Namun, struktur rumah itu tampak bertahan lebih lama daripada rumah-rumah lain di sekitarnya. Ada sesuatu yang menarik perhatian Yusuf. Dengan langkah hati-hati, ia mendekati rumah tersebut. Asap panas menyengat wajahnya, dan setiap napas terasa seperti menelan bara. Yusuf mendorong pintu rumah yang setengah terbuka, dan pintu itu bergeser dengan suara berderak, mengungkapkan pemandangan kehancuran di dalamnya. Ruangan itu penuh dengan abu dan serpihan kayu yang terbakar. Perabotan yang dulunya menghiasi rumah telah berubah menjadi tumpukan hitam yang tak berbentuk. Tapi di tengah semua itu, ada sesuatu yang membuat Yusuf terpaku. Sebuah sajadah kecil tergeletak di lantai yang hangus. Warnanya hijau cerah dengan sulaman emas yang mengilap, kontras dengan kegelapan yang meliputi sekitarnya. Yusuf menatapnya dengan mata membelalak. Tidak ada bekas terbakar, tidak ada abu yang menempel. Sajadah itu utuh, seolah-olah api yang melahap segalanya telah berhenti hanya untuk menghindarinya. Dengan hati-hati, Yusuf berjalan mendekati sajadah tersebut. Lantainya masih panas di bawah kakinya, membuat langkahnya terasa berat. Ketika ia akhirnya berlutut di depan sajadah itu, tangannya gemetar saat hendak menyentuhnya. Bagaimana mungkin ini terjadi? Gumam Yusuf. Suaranya hampir tenggelam oleh suara api yang berderak di luar. Di luar rumah, beberapa warga yang sedang melarikan diri berhenti sejenak. Mereka melihat Yusuf yang terlihat seperti tengah memungut sesuatu di dalam rumah yang hampir roboh. Rasa ingin tahu mengalahkan rasa takut mereka. Perlahan, mereka mendekati rumah tersebut, berdiri di pintu yang telah rusak. Salah satu dari mereka adalah seorang pria tua bernama Ali. Dengan langkah tertatih-tatih, Ali masuk ke dalam rumah. Matanya langsung tertuju pada sajadah yang dipegang Yusuf. Wajahnya yang berkerut tiba-tiba berubah. Matanya berkaca-kaca. "Allahu Akbar," bisiknya dengan suara bergetar. Ia berlutut di samping Yusuf. Tangannya terangkat seolah ingin menyentuh sajadah itu, tapi ia ragu-ragu. "Ini tanda kebesaran Allah," lanjutnya. Kali ini suaranya lebih keras, cukup untuk didengar oleh orang-orang yang berdiri di luar rumah. Beberapa orang yang mendengar ucapan Ali saling berpandangan, kebingungan dan penasaran. Salah satu dari mereka, seorang wanita muda, mengeluarkan ponselnya dan mulai merekam kejadian itu. Yusuf menoleh ke arah Ali. Wajahnya masih dipenuhi rasa tidak percaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Api melahap segalanya.
Tapi benda ini tetap utuh. Ali tersenyum tipis, meski matanya masih basah. Api adalah ciptaan Allah, Yusuf. Jika Allah berkehendak, api pun bisa tunduk kepadanya. Ini adalah tanda bagi kita semua, bahwa di tengah kehancuran, ada kekuatan yang jauh lebih besar dari yang bisa kita bayangkan. Yusuf terdiam. Kata-kata Ali menggema di pikirannya, mengguncang keyakinannya yang selama ini hanya berpegang pada logika. Ia tidak tahu harus berkata apa. Yang ia tahu hanyalah bahwa benda kecil di tangannya ini membawa pesan yang jauh lebih besar dari dirinya. Di luar, semakin banyak orang yang berkumpul, menyaksikan pemandangan aneh ini. Beberapa mulai bertanya-tanya tentang Islam, sementara yang lain hanya berdiri dalam diam, merasa takjub tanpa tahu apa yang harus dilakukan. Yusuf mengangkat sajadah itu dengan hati-hati, seperti memegang sesuatu yang sangat berharga. Dalam hatinya, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Perasaan damai yang aneh, meski di sekelilingnya hanya ada kehancuran. "Ayo keluar, rumah ini bisa runtuh kapan saja," ujar salah satu petugas pemadam kebakaran dari luar. Yusuf mengangguk, lalu berjalan keluar bersama Ali dan orang-orang lainnya. Namun, ia tidak bisa melepaskan pandangannya dari sajadah itu. Saat mereka mencapai jalan, Yusuf menyerahkan sajadah tersebut kepada Ali. "Kamu yang lebih memahami maknanya," katanya pelan. Ali memegang sajadah itu dengan penuh penghormatan. "Terima kasih, Yusuf. Tapi ingatlah, kejadian ini bukan hanya untukku. Ini adalah pesan untuk kita semua, agar tidak melupakan kebesarannya." Yusuf mengangguk pelan, tapi pikirannya dipenuhi pertanyaan. Malam itu, ia tahu hidupnya tidak akan sama lagi. Malam turun dengan perlahan, menyelimuti kota Los Angeles yang porak-poranda dalam bayangan gelap. Api yang semula membara mulai padam setelah perjuangan keras tim pemadam kebakaran dan sukarelawan. Yusuf duduk di tepi jalan. Tubuhnya bersandar pada sebuah kendaraan pemadam kebakaran. Pakaiannya kotor dan penuh dengan bekas abu, tapi matanya terus terpaku pada Ali yang sedang duduk tak jauh darinya, memegang sajadah hijau itu dengan khusyuk. "Kenapa kau begitu yakin ini adalah tanda dari Allah?" tanya Yusuf akhirnya, memecah keheningan di antara mereka. Ali mengangkat wajahnya, tersenyum lembut, karena hanya dia yang mampu melakukan hal sebesar ini. "Yusuf, api tidak memiliki kuasa untuk memilih apa yang akan dibakarnya. Jika sajadah ini selamat, itu bukanlah kebetulan." Yusuf terdiam, merenungi kata-kata Ali. Baginya, dunia selalu berjalan berdasarkan hukum alam. Api membakar, air memadamkan, angin meniupkan bara. Tapi kejadian ini seolah melanggar semua aturan yang ia yakini. Ali melanjutkan, "Di dalam Al-Quran, ada ayat yang mengatakan, jika Allah menghendaki sesuatu, maka dia hanya berkata, 'Jadilah.' Maka terjadilah. Dan inilah buktinya. Ini adalah pengingat untuk kita, Yusuf." Sementara itu, sekelompok orang mulai berkumpul di sekitar mereka. Beberapa membawa lilin sebagai penerangan. Wanita muda yang sebelumnya merekam kejadian itu kini memutar videonya di ponsel, menarik perhatian banyak orang. Dalam rekaman itu, Yusuf terlihat dengan jelas memegang sajadah yang utuh di tengah puing-puing hangus. "Ini luar biasa," ujar salah satu pria muda yang menonton video tersebut. "Saya tidak pernah melihat yang seperti ini sebelumnya." "Ini bukan sekadar kejadian luar biasa," sahut Ali, suaranya tenang tapi tegas. "Ini adalah pelajaran bagi kita semua. Di tengah kehancuran dan kesulitan, ada harapan. Ada kekuatan yang lebih besar yang menjaga kita." Beberapa orang tampak tergerak oleh kata-kata Ali. Seorang ibu muda yang memeluk bayinya menatap sajadah itu dengan penuh rasa haru. "Saya kehilangan rumah saya hari ini," katanya lirih. "Tapi melihat ini, saya merasa ada sesuatu yang masih bisa saya percayai." Yusuf memperhatikan percakapan itu dengan penuh perhatian. Selama bertahun-tahun menjadi sukarelawan, ia telah melihat banyak tragedi, banjir, gempa bumi, kebakaran. Tapi tidak pernah ia menyaksikan sesuatu yang begitu mengguncang keyakinannya seperti malam ini. Saat malam semakin larut,
Ali berdiri di tengah kerumunan kecil itu. Dengan sajadah di tangannya, ia berbicara dengan nada yang penuh keyakinan. Saudara-saudaraku, malam ini kita telah menyaksikan tanda kebesarannya. Kebakaran ini adalah ujian, tapi juga pengingat. Kita mungkin kehilangan harta benda, tapi iman kita tidak boleh padam. Kata-kata Ali menggema di udara malam, membawa ketenangan di tengah kekacauan. Yusuf memperhatikan bagaimana orang-orang mulai melihat Ali dengan rasa hormat yang mendalam. Bahkan beberapa di antaranya terlihat meneteskan air mata. Namun, di balik semua itu, Yusuf merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ada dorongan untuk memahami lebih dalam apa yang sedang terjadi. Ia menyadari bahwa mungkin selama ini ia telah menutup mata terhadap sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Ketika orang-orang mulai bubar, Yusuf mendekati Ali. "Bisakah kau ceritakan lebih banyak tentang keyakinanmu?" tanyanya. Ali tersenyum, menepuk bahu Yusuf. Dengan senang hati, "Tapi bukan aku yang akan menjawab semua pertanyaanmu, Yusuf. Kau harus mencari jawabannya sendiri, dan kau akan menemukannya jika kau bersungguh-sungguh." Malam itu, Yusuf tidak bisa tidur. Bayangan sajadah yang utuh, kobaran api, dan kata-kata Ali terus terngiang di pikirannya. Ia tahu bahwa hidupnya baru saja mengambil arah yang berbeda, dan ia tidak bisa lagi mengabaikan panggilan itu. Fajar perlahan menyingsing di atas langit Los Angeles, mengusir kegelapan malam yang membawa cerita tak terlupakan. Yusuf memutuskan untuk kembali ke lokasi kebakaran pagi itu, ditemani oleh Ali. Mereka ingin membantu membersihkan puing-puing dan mencari apa yang masih bisa diselamatkan oleh warga. Namun, di dalam hati Yusuf, ada alasan lain. Saat mereka tiba, suasana terlihat lebih tenang. Para sukarelawan bekerja bahu-membahu memindahkan reruntuhan. Yusuf melihat wajah-wajah penuh harapan di antara kehancuran, sebuah pengingat bahwa hidup harus terus berjalan meskipun banyak yang telah hilang. Ali berjalan di samping Yusuf, memegang sajadah hijau yang kini dilipat rapi di tangannya. "Kau terlihat gelisah," ujar Ali, memecah keheningan di antara mereka. Yusuf menghela napas panjang. "Aku tidak tahu bagaimana harus menjelaskan ini, Ali. Semalam aku hampir tidak tidur. Aku terus memikirkan apa yang kau katakan. Tentang ujian, tentang tanda dari Allah. Aku tidak pernah percaya pada hal-hal seperti itu sebelumnya." Ali menatap Yusuf dengan tatapan penuh pengertian. "Tidak apa-apa, Yusuf. Keyakinan itu tidak datang begitu saja. Ia adalah perjalanan. Dan mungkin malam tadi adalah awal perjalananmu." Mereka berhenti di dekat sebuah puing besar yang masih berasap tipis. Yusuf memperhatikan dengan seksama, mencoba mencari sesuatu yang tersisa. Namun pikirannya terus melayang, mengingat setiap kata yang diucapkan Ali semalam. "Tentang ayat yang kau sebutkan semalam," kata Yusuf tiba-tiba. "Kau bilang, ketika Allah menghendaki sesuatu, Dia hanya berkata, 'Jadilah,' dan maka terjadilah. Apa maksudnya?" Ali tersenyum tipis, lalu menggelengkan kepala. "Itu adalah inti dari keimanan, Yusuf, bahwa di balik segala hal yang terjadi, ada kehendaknya. Kehendak yang tidak selalu bisa kita pahami, tapi kita bisa merasakannya, seperti yang kau rasakan sekarang." Yusuf terdiam, memikirkan kata-kata itu. Dalam hatinya, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Sebuah rasa yang sulit ia definisikan, seperti pintu yang mulai terbuka perlahan. Di tempat lain, seorang pria tua bernama Jamal duduk di depan rumahnya yang selamat dari kebakaran. Ia memandang puing-puing di sekitarnya dengan mata berkaca-kaca. Ketika Yusuf dan Ali mendekat, ia tersenyum lemah. "Kalian datang pagi-pagi sekali," ucap Jamal dengan suara serak. "Terima kasih telah membantu kami tadi malam." "Kami hanya melakukan apa yang bisa kami lakukan, Pak Jamal," jawab Yusuf. "Bagaimana keadaan keluarga Anda?" Jamal mengangguk pelan. "Kami baik-baik saja, alhamdulillah. Tapi aku masih tidak percaya bagaimana rumah ini bisa selamat." Ali mengamati rumah kecil yang dikelilingi oleh puing-puing hangus. Tidak ada tanda-tanda kerusakan pada dindingnya.
Bahkan jendela-jendelanya tetap utuh. Ini luar biasa, ucap Ali. Pak Jamal, ini adalah bukti bahwa Allah melindungi Anda dan keluarga Anda. Jamal tersenyum, lalu mengangguk. Aku percaya itu. Nak, kita hanya bisa berserah kepadanya. Segala yang terjadi adalah kehendaknya. Yusuf memperhatikan percakapan itu dengan penuh perhatian. Ia merasa seolah-olah semua kejadian ini saling terhubung, membentuk sebuah pesan yang ditujukan khusus untuknya. Saat mereka berpamitan, Yusuf merasa hatinya semakin gelisah. Ada dorongan kuat untuk mencari tahu lebih banyak, untuk memahami apa yang sedang ia rasakan. Ali, panggil Yusuf saat mereka berjalan kembali ke lokasi utama. Apa kau pikir aku bisa menemukan jawabannya? Semua kebingungan ini. Ali menatap Yusuf dengan senyum hangat. Jawaban itu selalu ada, Yusuf. Tapi kau harus mencarinya dengan hati yang bersih. Kau harus membukanya dengan niat yang tulus. Jika kau mau, aku bisa membantumu memulai. Yusuf mengangguk perlahan, merasa bahwa ini adalah awal dari perjalanan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hari berikutnya, Yusuf dan Ali duduk di taman kecil yang tidak jauh dari pusat kota. Udara pagi masih sejuk, meskipun aroma hangus dari kebakaran kemarin masih samar-samar terasa. Yusuf memandang ke langit biru yang mulai terang. Pikirannya dipenuhi pertanyaan yang tak kunjung reda. Ali membuka tas kecil yang ia bawa, mengeluarkan Al-Quran kecil yang tampak usang namun terawat dengan baik. Ini adalah sumber dari semua jawaban yang kau cari, Yusuf, katanya sambil menyerahkan kitab itu kepadanya. Yusuf menerimanya dengan ragu. Ia membolak-balik halaman Al-Quran itu, meskipun tidak tahu harus mulai dari mana. Huruf-huruf Arab yang terukir indah di setiap halamannya membuatnya terpesona, meskipun ia tidak memahaminya. Apa yang harus kulakukan dengan ini, Ali? Tanyanya dengan nada bingung. Mulailah dengan membaca terjemahannya, jawab Ali. Di sini, kau akan menemukan ayat-ayat yang berbicara langsung ke hatimu. Ketika kau membacanya dengan niat untuk mencari kebenaran, kau akan merasakan sesuatu yang berbeda. Yusuf mengangguk perlahan, menyimpan Al-Quran itu di ranselnya. Aku akan mencobanya, ucapnya. Hari-hari berlalu, dan Yusuf mulai meluangkan waktu setiap malam untuk membaca Al-Quran terjemahan yang diberikan Ali. Pada awalnya, ia hanya membaca beberapa ayat tanpa benar-benar memahami maknanya. Namun, semakin dalam ia membaca, semakin besar rasa ingin tahunya. Satu malam, Yusuf membaca sebuah ayat yang membuatnya terdiam. Sesungguhnya, bersama kesulitan ada kemudahan. Ia mengulang membaca ayat itu beberapa kali, merenungkan artinya. Baginya, ayat itu seolah berbicara langsung tentang apa yang ia alami. Kebakaran besar yang menghancurkan begitu banyak, namun meninggalkan tanda-tanda kebesaran Allah yang begitu nyata. Keesokan harinya, Yusuf menemui Ali di masjid yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Masjid itu sederhana, tetapi suasananya begitu damai. Ali menyambutnya dengan senyum hangat. Aku membaca ayat tentang kesulitan dan kemudahan, kata Yusuf tanpa basa-basi. Dan aku merasa ayat itu seperti ditulis untukku. Itulah keajaiban Al-Quran, Yusuf, jawab Ali. Setiap orang yang membacanya dengan hati yang terbuka akan menemukan sesuatu yang sesuai dengan perjalanan hidup mereka. Itu adalah pesan pribadi dari Allah untuk hamba-hambanya. Yusuf mengangguk, merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, ketenangan yang mendalam. Hari itu, Yusuf memutuskan untuk mengikuti Ali dalam kegiatan di masjid. Ia membantu membersihkan area sekitar, menyapa orang-orang yang datang, dan mendengarkan ceramah singkat dari imam masjid. Setiap kata yang ia dengar semakin memperkuat keyakinannya bahwa ia berada di jalan yang benar. Namun, ada satu momen yang benar-benar mengguncang hatinya. Ketika azan berkumandang untuk salat maghrib, Yusuf melihat bagaimana para jamaah bersiap dengan penuh kehusyukan. Ali mengajaknya untuk ikut, meskipun hanya berdiri di belakang dan mengamati. Saat imam membaca ayat-ayat Al-Quran dalam salat, Yusuf merasakan sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Suara itu begitu indah, begitu menenangkan,
dan seolah-olah membawa hatinya lebih dekat kepada sesuatu yang selama ini ia cari. Setelah salat selesai, Yusuf menatap Ali dengan mata berkaca-kaca. Aku ingin tahu lebih banyak. Ali, aku ingin memahami ini semua. Ali tersenyum lebar, lalu merangkul bahu Yusuf. Itu adalah langkah pertama, saudara. Dan aku akan ada di sini untuk membantumu sepanjang perjalananmu. Malam itu, Yusuf duduk di balkon apartemennya yang sederhana. Los Angeles yang gemerlap tampak jauh berbeda dari hiruk-pikuk siang hari. Ia menyalakan lampu kecil di sampingnya, membuka Al-Quran terjemahan yang telah menjadi teman setianya dalam beberapa malam terakhir. Pikirannya melayang ke momen-momen yang ia alami selama kebakaran besar. Gambar sajadah hijau yang utuh di tengah abu masih membekas di ingatannya, seperti sebuah mimpi yang terus menghantui, namun dengan cara yang menenangkan. Ia membuka halaman Al-Quran secara acak dan matanya tertuju pada sebuah ayat. Dialah yang menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian Dia mengeluarkan kamu sebagai seorang anak, kemudian Dia memelihara kamu, agar kamu sampai pada kedewasaan, kemudian membiarkan kamu hidup sampai tua, dan di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu, agar kamu sampai pada waktu yang ditentukan, dan agar kamu memahami. Yusuf membaca ayat itu dengan suara lirih. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar memahami bahwa kehidupan ini lebih dari sekadar keberadaan fisik. Ada tujuan yang lebih besar. Ada perjalanan yang lebih agung. Keesokan harinya, Yusuf kembali ke masjid. Kali ini, langkahnya terasa lebih ringan. Ia mulai merasa bahwa tempat itu bukan lagi sekadar tempat untuk bertemu Ali, tetapi sebuah ruang di mana ia bisa menemukan ketenangan yang selama ini ia cari. Ali menyambut Yusuf dengan senyum lebar seperti biasa. Aku tahu kau akan datang, katanya. Yusuf tersenyum kecil. Aku tidak bisa berhenti memikirkan semua yang telah terjadi. Ali, rasanya seperti ada sesuatu yang menarikku ke arah ini, dan aku tidak tahu harus berbuat apa. Ali menepuk bahu Yusuf. Itulah panggilan hatimu, Yusuf. Itu adalah tanda bahwa Allah sedang membuka pintu bagi dirimu. Kau hanya perlu mengetuknya. Ali kemudian mengajak Yusuf untuk berbicara dengan Imam Faisal, pemimpin masjid. Imam Faisal adalah pria parubaya dengan suara lembut dan sorot mata yang penuh kebijaksanaan. Ketika Yusuf menceritakan semua yang telah ia alami, sang imam mendengarkan dengan penuh perhatian. Yusuf, ujar Imam Faisal setelah Yusuf selesai berbicara, apa yang kau alami adalah tanda kebesaran Allah. Ketika seseorang diberikan tanda seperti itu berarti Allah mencintainya dan ingin ia kembali kepadanya. Kata-kata itu mengguncang hati Yusuf. Ia menatap Imam Faisal dengan mata berkaca-kaca. Tapi aku tidak tahu bagaimana caranya. Pak Imam, aku tidak tahu bagaimana memulai perjalanan ini. Imam Faisal tersenyum. Kau sudah memulainya, Yusuf. Dengan hatimu yang terbuka dan niatmu yang tulus, itu sudah merupakan langkah pertama. Jika kau bersedia, aku akan membimbingmu. Beberapa hari kemudian, Yusuf memutuskan untuk mengambil langkah besar. Di hadapan Imam Faisal, Ali, dan beberapa jamaah masjid lainnya, Yusuf mengucapkan syahadat. Suaranya bergetar saat ia mengucapkan kalimat itu. Namun ia merasakan kelegaan luar biasa. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Air mata mengalir di pipi Yusuf saat ia menyelesaikan syahadatnya. Ia merasa seolah-olah beban yang ia pikul selama ini telah hilang. Semua rasa ragu, takut, dan bingung yang menghantuinya selama ini lenyap, digantikan oleh ketenangan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ali merangkulnya erat. Selamat datang di jalan yang benar, saudaraku, ucapnya dengan penuh haru. Hari-hari Yusuf setelah itu dipenuhi dengan pembelajaran. Ia belajar cara salat, membaca Al-Quran, dan memahami ajaran Islam. Ia juga mulai menghadiri pengajian di masjid, di mana ia bertemu dengan orang-orang dari berbagai latar belakang yang memberinya dukungan. Namun, Yusuf tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Ada banyak hal yang harus ia pelajari, banyak rintangan yang harus ia hadapi.
Tapi ia merasa siap, karena ia tahu bahwa ia tidak lagi berjalan sendirian. Dalam hatinya, Yusuf merasa bahwa kebakaran besar yang melanda Los Angeles bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari perjalanan baru yang membawanya lebih dekat kepada kebenaran. Seiring berjalannya waktu, Yusuf semakin terbiasa dengan kehidupan barunya sebagai seorang Muslim. Ia merasakan ketenangan yang berbeda setiap kali ia sujud dalam salat, seolah-olah ia menyerahkan seluruh beban hidupnya kepada Sang Pencipta. Namun, tantangan tidak pernah absen. Teman-teman lamanya, yang terbiasa melihatnya dengan gaya hidup yang bebas, mulai menjauh. Ada pula yang mengejek keputusannya. "Kau sudah gila, Yusuf? Bergabung dengan agama yang sama sekali tidak kau pahami," ujar salah satu temannya dalam sebuah pertemuan yang berlangsung tegang. Yusuf menatap mereka dengan tenang. "Aku tidak gila," jawabnya. "Aku hanya menemukan kebenaran yang selama ini kucari. Kau mungkin tidak mengerti sekarang, tapi suatu hari nanti, aku berharap kau juga menemukan kedamaian seperti yang kurasakan." Sementara itu, Yusuf mulai melibatkan dirinya dalam kegiatan sosial di masjid. Salah satu kegiatan yang paling ia nikmati adalah membantu para korban kebakaran di Los Angeles. Ia dan para sukarelawan lainnya mendistribusikan makanan, pakaian, dan kebutuhan dasar kepada mereka yang kehilangan tempat tinggal. Dalam setiap interaksinya, Yusuf selalu berusaha menunjukkan kasih sayang dan empati, nilai-nilai yang ia pelajari dari ajaran Islam. Ia percaya bahwa tindakan nyata adalah cara terbaik untuk menunjukkan keindahan agamanya. Suatu hari, saat Yusuf sedang membagikan paket makanan di sebuah pusat penampungan, ia bertemu dengan seorang wanita tua yang tampak kelelahan. Wanita itu memandang Yusuf dengan mata yang penuh rasa syukur. "Terima kasih, Nak," katanya dengan suara serak. "Kami hampir tidak punya apa-apa lagi setelah kebakaran itu. Tapi kehadiranmu di sini memberi kami harapan." Yusuf tersenyum lembut. "Semua ini adalah bagian dari rencana Allah, Bu. Kita mungkin tidak selalu memahami alasan di balik ujiannya, tapi percayalah, ada kebaikan di balik semua ini." Wanita itu terdiam, tampak merenungkan kata-kata Yusuf. "Kau berbicara dengan keyakinan yang begitu dalam. Nak, bolehkah aku tahu lebih banyak tentang keyakinanmu?" Percakapan itu menjadi awal dari banyak dialog lainnya. Yusuf menemukan bahwa kehadirannya bukan hanya tentang membantu secara fisik, tetapi juga memberikan penghiburan dan inspirasi kepada mereka yang terluka. Beberapa bulan berlalu, dan Yusuf telah menjadi sosok yang dihormati di komunitasnya. Ia sering diminta untuk berbicara di berbagai acara, berbagi kisahnya tentang bagaimana ia menemukan Islam dan bagaimana itu mengubah hidupnya. Dalam setiap ceramahnya, Yusuf selalu mengingatkan orang-orang tentang tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di sekitar mereka, termasuk peristiwa sajadah yang tidak terbakar di tengah kebakaran besar. "Peristiwa itu mengajarkan saya bahwa Allah selalu menunjukkan kebesarannya kepada kita, meskipun kita seringkali terlalu sibuk untuk memperhatikannya," katanya dalam salah satu ceramahnya. Suatu malam, Yusuf kembali ke masjid tempat ia pertama kali mengucapkan syahadat. Ia duduk di sudut masjid, merenungkan perjalanan panjang yang telah ia tempuh. Di hadapannya, Al-Quran yang sama yang diberikan oleh Ali masih terbuka. Yusuf membaca ayat-ayatnya dengan penuh penghayatan, merasakan setiap kata seolah-olah berbicara langsung ke hatinya. Dalam doa terakhirnya malam itu, Yusuf memohon kepada Allah agar ia terus membimbingnya di jalan yang benar dan memberinya kekuatan untuk menjadi cahaya bagi orang lain. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya tidak akan pernah bebas dari ujian, tetapi ia juga tahu bahwa dengan keyakinannya, ia bisa melewati apapun yang ada di hadapannya. Setahun telah berlalu sejak Yusuf mengucapkan syahadat dan memulai hidup baru sebagai seorang Muslim. Selama waktu itu, perubahan besar terjadi dalam hidupnya. Ia tidak hanya memperbaiki hubungannya dengan Sang Pencipta, tetapi juga dengan sesama manusia. Yusuf kini dikenal sebagai sosok yang aktif dalam kegiatan kemanusiaan di Los Angeles. Setelah kebakaran besar yang melanda kota itu, ia berinisiatif mendirikan sebuah yayasan yang fokus pada bantuan bencana dan pembangunan komunitas. Yayasan itu diberi nama Cahaya Harapan, sebagai simbol dari cahaya iman yang ia temukan di tengah kegelapan. Yusuf dan timnya sering terlihat di lokasi bencana,
membawa bantuan dan menyebarkan pesan kasih sayang. Namun, bagi Yusuf, yayasan ini lebih dari sekadar organisasi sosial. Ia ingin yayasan itu menjadi sarana untuk menunjukkan kebesaran Allah melalui tindakan nyata. Suatu hari, Yusuf dan timnya mengunjungi sebuah kawasan yang masih berjuang untuk pulih dari kebakaran besar tahun lalu. Di sana, ia bertemu dengan seorang pemuda bernama Daniel, yang kehilangan seluruh keluarganya dalam kebakaran tersebut. Daniel tampak putus asa, hidupnya seolah tidak memiliki arah. Yusuf merasakan kesedihan mendalam saat mendengar cerita Daniel. Kehilangan itu berat, Daniel, ujar Yusuf dengan suara lembut. Tapi percayalah, Allah tidak pernah memberikan ujian tanpa alasan. Kadang, melalui kehilangan, kita menemukan kekuatan dan tujuan yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Daniel menatap Yusuf dengan mata berkaca-kaca. Aku ingin percaya, tapi rasanya terlalu sulit, katanya lirih. Yusuf tersenyum kecil. Aku juga pernah merasa seperti itu. Tapi saat aku membuka hatiku kepada Allah, segalanya berubah. Tidak semua jawaban datang sekaligus, tapi kau akan merasakannya, langkah demi langkah. Percakapan itu menjadi awal dari perjalanan Daniel menuju pemulihan. Ia mulai terlibat dalam kegiatan yayasan, membantu orang-orang yang juga menderita akibat bencana. Perlahan tapi pasti, ia menemukan kembali arti hidupnya. Sementara itu, kisah tentang sajadah yang tidak terbakar di tengah kebakaran besar terus menyebar. Banyak orang yang mendengar cerita itu menjadi penasaran dan datang ke masjid tempat Yusuf pertama kali mengucapkan syahadat. Masjid itu kini menjadi simbol harapan dan kebesaran Allah di Los Angeles. Orang-orang dari berbagai latar belakang, termasuk non-muslim, datang untuk melihat sendiri sajadah yang menjadi saksi bisu dari peristiwa ajaib itu. Yusuf sering berbicara kepada para pengunjung tentang pentingnya melihat tanda-tanda kebesaran Allah di sekitar mereka. Kebesaran Allah tidak selalu datang dalam bentuk keajaiban besar, katanya dalam salah satu ceramahnya. Kadang, itu ada dalam hal-hal kecil yang kita anggap remeh. Yang perlu kita lakukan hanyalah membuka mata dan hati kita. Di tengah semua kesibukan itu, Yusuf tidak pernah melupakan Ali, sahabat yang membimbingnya ke jalan yang benar. Suatu malam, mereka duduk bersama di halaman masjid, berbicara tentang perjalanan hidup mereka. Tidak pernah terlintas dalam pikiranku bahwa hidupku akan berubah seperti ini, kata Yusuf sambil memandang langit malam. Ali tersenyum. Itulah rencana Allah. Dia selalu tahu yang terbaik untuk hambanya. Yusuf menatap Ali dengan penuh rasa syukur. Aku berutang segalanya padamu, Ali. Kalau bukan karena kau, aku mungkin masih tersesat. Ali menggeleng pelan. Jangan berterima kasih padaku, Yusuf. Aku hanya perantara. Semua ini adalah rencana Allah. Beberapa bulan kemudian, Yusuf diundang untuk berbicara di sebuah konferensi internasional tentang toleransi dan kemanusiaan. Di hadapan ribuan peserta, ia menceritakan perjalanannya dari seorang pria yang tidak percaya pada apapun, menjadi seseorang yang menemukan kedamaian dalam Islam. Kita semua mencari sesuatu dalam hidup ini, ujar Yusuf di akhir pidatonya. Bagi saya menemukan kedamaian dalam iman kepada Allah. Dan saya percaya, jika kita membuka hati kita semua akan menemukan jalan menuju kebenaran. Tepuk tangan menggema di seluruh ruangan. Yusuf menatap kerumunan itu dengan hati yang penuh rasa syukur. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya telah membawa dampak yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Malam itu, saat Yusuf kembali ke apartemennya, ia duduk di balkon seperti biasa, memandang ke arah gemerlap kota Los Angeles. Ia membuka Al-Quran dan membaca beberapa ayat, meresapi maknanya dengan hati yang penuh rasa syukur. Dalam hatinya, ia berdoa kepada Allah agar ia terus membimbingnya, memberinya kekuatan untuk menjadi cahaya bagi orang lain, dan mengingatkannya untuk selalu rendah hati di tengah segala keberhasilan yang ia capai. Di bawah langit malam Los Angeles yang penuh bintang, Yusuf merasa lebih damai dari sebelumnya. Ia tahu bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan panjang, dan ia siap untuk melanjutkannya dengan keyakinan yang teguh. Tamat.